Saya tadi ngeliat Pak Haji kirain fotografer. Pakai ini. Karena pakai motor tadi saya soalnya. Saya lihat ini. Coba untuk sayuran yang organik kan. Ini siapa ini? Saya petani di sini, Pak. Masya Allah. Saya petani di sini, Pak. Ini kayak Bang Ali Berebet. Saya pekerja, bukan, saya petani. My love, how are you doing there? No longer heard stories about you. Hopefully, you my love always faithful. Or maybe the promise have you forgotten. I do not expect or dream you miss me, but can't. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya. Frasa TV, kita sekarang lagi di Ciberem Cipanas, mau ke ketua taninya Asalam atau ownernya, nama Haji Nanan. Di sini Pak Haji Nanan mengelola jamur. Dia UMKM jamur yang sangat sukses. Sebelumnya saya pernah ketemu dia di sini juga, dibawa sama teman tapi nggak nge-vlog. Nah, gua mau sekarang supaya buat informasi teman-teman semua yang ada di Indonesia, bagaimana tata cara bertani jamur. Jadi kita lihat liputannya, oke, guys? Come. Nah, ini banyak banget bro petani jamurnya. Ini kayaknya serbuk gergaji deh kalau nggak salah ya, dari tadi kalau nggak salah. Terus serbuk gergaji, karungan banyak. Pak Haji Nanannya ada di dalam. Ini nama tempatnya Asalam Agrobisnis. Tuh Mas Anton, coba lihat biar bisa dapat informasinya tuh kawan-kawan kita semua, oke? Ini dia. Wah, itu ada Haji Nanannya. Assalamualaikum. Salam, Pak Bos. Nah, ini ownernya Pak Haji Nanan. Pak Haji, Ya, apa kabar? baik Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang rada nggak enak Pak Haji karena kita ngevlognya pakai masker. Pakai masker ya? Nggak usah dong, nggak apa-apa. Kalau di sini alhamdulillah karena Di jaga sini mah jaraknya sudah daerah hijau ya? Iya, insya Allah jarak. Karena mungkin orang ajengan Cianjur doanya kuat-kuat. Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji, tolong perkenalin diri. Ya. Nama saya Nanang Rahman, saya sehari-hari bertani di jamur tiram. Ya, alhamdulillah awalnya kita hanya 300 log sehari, sekarang udah 3.000 sampai 4.000 log pembuatan lagi. Luar biasa. Dan ada kurang lebih sekitar 40 coupling di atas. Wow, nanti kita ke atas ya, Pak kita Haji. ke atas, nanti kita ke atas. Coba Pak Haji pengen tahu ini di belakang lagi ngapain Pak Haji? Ya, ini lagi membuat backlog dengan menggunakan mesin ini filling namanya. Oh gitu. Ya. Wow. Oh Memang ini. dulu kita produksi banyak, Ah. tapi setelah pandemi ini kita mulai melakukan pengurangan lah. Oh gitu. Ya, udah dalam rangka untuk mengamankan keuangan kita. Karena memang keuangan kita kan. Oh memang terkendala juga ya? Ya, Pak Haji? kemarin masalah pasar. Masalah? Pasar. Oh pasar. Ya, jadi pasarnya itu kemarin sempat kita turun karena di pasar nggak ada yang beli. Jadi bukan hanya jamur, ternyata sayuran juga sama. Gitu kan. Nah, sempat harga juga jatuh sampai 6.000, namun karena ada asosiasi ya kita mulai melakukan lobby, kemudian kita juga melakukan strategi agar harga naik lagi. Alhamdulillah di September harga stabil. Kemarin memang stabilnya berapa Haji? Biasanya kalau jamur itu 11.000 udah stabil per kilogram.
Nah, kalau di bawah 11.000 kita tipis untungnya. Oh gitu. Iya, tipis. Tapi untungnya. masih ada untung. Masih ada untung. Masih ada Ya untung. kalau HPP itu di angka 8.500. Oh gitu. Kalau di bawah 8.500 sudah lah. Nah, itu. Luar biasa. Ini kegiatan lagi Membuat backlog. Jadi ini kan di mixing. Biasanya kita melakukan mixing itu habis zuhur ya. ya. Nah, kemudian setelah habis zuhur, kemudian kita fermentasi kurang lebih semalam. Pagi-pagi kita buat backlog. Oh, Nah, gitu. dari sini masih banyak prosesnya. Ya. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi prosesnya. Saya pernah lihat kayak dibakar-bakar. Ya, ini di sini nih. Oh gitu. Nah, Nah, kita itu di coba lihat itu. pembakaran di sini biasanya. Kan Ini- backlog itu udah dibuat. Ini saya lihat di Facebook Pak Haji. Mhm. Ini inovasi Pak Haji ya kata Haji. Iya, kita menginovasi. Jadi efisiensi Iya, penggunaan hebat. bahan bakar. Ini yang disebut amazing Pak Haji. Nah, ini kita kan pakai sekarang karena kebetulan banyak sampah itu ya kayu. Nah, dibuatlah oleh teman-teman itu jadi pelet kayu, namanya wood pellet, Kang. Buat apa ini? Ini untuk bahan bakar. Jadi nanti Bahan bakar. bahan bakar di sini. Jadi nanti dimasukin ke sini, Oh, dibakar, itu suhunya sampai 1000 derajat. Didorong pakai blower. berarti ini kalau untuk pencipta alam juga bisa. Bisa ini. Wow. Ada kompornya juga kan? Iya, jadi kalau untuk camping Nah, bisa itu. wah, saya jadi ngasih ide ini bahaya nih. Ini bisa untuk camping. Ini buat camping ya, tinggal Iya. bikin aja yang kecilnya. Ada yang kecilnya, bisa Tenaga ininya pakai batu baterai. Betul. Tiupnya. Iya, pakai Kipas batu angin baterai. yang kecil. untuk biasa Untuk di komputer. di bus. Betul, iya betul. Ini bisa, jadi nggak usah bawa-bawa apa? Coba lihat Mas Anton Sembrono ini. Ini wood pellet. Tuh, namanya. wood pellet. Bisa untuk camping itu. Ini harganya murah, cuman 1.900 per kilo. Saya biasanya pakai gas itu 142.000. Setelah pakai ini cuman habis 76.000 sekali ngukus untuk dengan log yang sama. Jadi Bukan. Ini sebenarnya bisa ngeganti gas 3 kilo loh. bisa. Ini Iya. bahan bakunya yang gini kan, yang kayu gini, di press ini. 1 kilo itu untuk berapa lama Pak Haji? Kalau pakai wood burner ini, 1 jam itu 10 kilo. Tapi suhu sudah 100 derajat Celcius. Kecepatan tinggi. Ya, kalau kecepatan kecil, pokoknya, Saya belum pernah nyobain sih gas 3 kilo kalau dihidupin terus berapa lama? kalau di sini gas itu kalau nggak salah sekitar 3 jam. Tapi dengan semawar yang besar, yang 700. Yang berapa besar. kilo? Apanya 3 kilo? Yang 3 kilo. Ya. Tapi kalau yang ukuran 12 kilo itu bisa 9-10 jam. Ini menghemat waktu juga. Sebenarnya lebih hemat ini atau lebih hemat gas? Hemat ini. Kita lebih hemat, makanya kita beralih itu lebih hemat ini. Nih, saya bakal datang ke Jakarta untuk energi terbarukan. Iya. Ini luar biasa ini. Ini yang kita pakai sekarang. Tinggal digambar aja ya mesinnya Pak Haji ya. Iya. Kompornya kita gambarin bagaimana nanti masukin serap langsung. Ini udah lebih cepat dan suhunya tinggi sampai 1000 derajat di bawah itu. Iya berarti kalau misalkan bisa lah ini luar biasa. Oke Pak Haji, Siap. idenya jangan dimunculin di vlog nanti bahaya. Itu hanya Pak Bos aja. Dan nanti kan dari sini itu dikukus ke sini. Oh. Nah, di sini dikukus selama 4 jam. Mm-mm. Setelah itu didinginkan. Mm-mm. Baru dikasih bibit. Cuman hari ini kita nggak ngebibit karena baru mulai lagi produksi. Paling besok bisa ngebibit. Ngebibit itu Menanam bibit jamur yang kayak gini nih. Ini kan bibitnya kita udah saya kan siapin. nggak tahu Pak Haji jadi Ya. bingung nih. Ayo Pak, Mas Anton Sembrono coba. Oh. Ini adalah bibitnya. Hmm. Bibit yang kita tanam untuk jamur. Biasanya ini bisa tumbuh kalau jamurnya sudah dikukus. Sudah dikukus, kemudian setelah bisa dikukus itu didinginkan baru dikasih bibit ini.
Ini yang kita biasanya lakukan itu. Luar biasa. Ini berapa satu kantong nih? Satu kantong ini cukup untuk 18 backlog yang itu. Harganya? Harganya murah sih, cuman 5.500 sampai 6.500. Saya biasanya ke Tangerang itu seminggu ngirim 400 sampai 500 gini. Wow. Ya itu. Jadi sebulan itu bisa 2.000 ngirim itu. Belum yang ke Kalimantan kalau ada. Bro, gila nggak bro? Ya. Jadi 10.000 seminggu. 10.000 kantong kali 5.000 atau sabaraha eta teh. Masya Allah, memang di Cianjur ya Pak Haji ya. Saya lihat di dekat Pabuaran ke bawah itu. Itu ada saudara kita tuh Pak Ridwan, umur 30 tahun. ya. Pengusaha burung kandang burung. Oh iya iya. 5.000 sebulan kekurangan. Iya, betul. Yang di Nomor Bandungannya. 1 di Indonesia. Tuh. SPBU Bini Yang sekarang banyak ya. 50 unit sebulan. Nomor 3 di Indonesia. Tapi enggak ke... Umur 30 tahun. Iya. Masya Saya aja Allah. yang tua ya. Sampai saya pikir gini, ngeliatin, oh hebat, luar biasa. Sekarang Pak Haji. Kalau kita kan alhamdulillah kalau untuk backlog sih sebulan kita produksi kalau nggak pandemi itu 105.000 log Waduh, sebulan kalau nggak pandemi karena sekarang 105.000 loh. 105.000 Kali 5.000. nah, 105.000 log. Kalau produksi jamur sehari itu kalau lagi nggak pandemi kemarin setahun 200 ya. Berarti, Pak Haji, pembinaan buat apa disebutnya, bukan rantai ya. Jadi kan Pak Haji kan udah senior UMKM-nya, berarti harusnya udah naik scale up ke pengusaha besar. Nah ini pembinaan gimana Pak Haji? kita selalu mengadakan regenerasi Regenerasi. baik SDM yang ada di internal maupun yang di luar. Jadi kita selalu memberikan pelatihan. Terus SOP yang kita buat juga ada. Kita selalu pakai. Nanti bisa dilihat di atas lah, kita punya yang namanya kalender tanam, punya yang namanya catatan harian dan lain-lain. Itu dalam rangka untuk memperkenalkan sehingga nanti sistem yang jalan. Bukan lagi instruksi. Kalau udah ada sistem itu aja jalankan. Kita tinggal melakukan Iya kontrol. betul Pak Haji. Memang Itu. kalau sistem udah jalan udah paling mudah. Ya, itu Tapi Mas Anton Subrono, saya tadi ngeliat Pak Haji kirain fotografer. pakai ini karena pakai motor tadi saya soalnya. Saya lihat ini fotografer jamur apa? Oh, setelah itu kita kemana nih sekarang Pak Nanti Haji? ke atas paling. Atau kita ngopi dulu sebentar? Ngopi dulu lah di sini. Kita cut dulu aja. Kita ngopi dulu. Tapi Ngobrolnya enak kopi terus. di atas tapi kayaknya. Oh, siap. Kita lihat dulu Lihat ke dulu ruangan ini apa namanya inkubasi. Karena Inkubasi? setelah dibibit ada ruangan inkubasi. Oh, Ya. ruangan ini. Ini bukan, ini gudang, ini bahan baku semua ada di sini. Jadi kita siapin gudang aman karena memang banyak yang harus ditutup gitu kan, tidak bisa orang lain semua. Ke sana kan inkubasi. Ya. Ini. Ya. Oh, ini. Ini ada ruang pembibitan dan ruang inkubasi. Jadi ini istilahnya jalur bersih semua. Ini harus dipakai kayak ini. Ini yang di ruang pembibitan kita masih belum terlalu ini sih. Ini karena hanya dari sana kan udah dibibit, di sini dinginkan dibibit. Nah, ini ruang pembibitan, cuman kita belum ngebibit. Nah nanti dimasukkan ke sini ke ruang inkubasi namanya kan. Nah ini jamur ini tumbuh dari gini tuh. Oh, liatin deh Pak Haji. Nah, ini jadi dia tanam di sini nanti tumbuh ke sini. Ini baru 50%, belum bisa dibudidayakan. Ini baru kita bisa diinkubasi, kemudian nanti kalau sudah full baru dipindahin. Nah, ruangan itu berbeda-beda Kang. Jadi ruangan untuk diinkubasi itu harus panas minimal 25 ke atas, baru kita tertutup semua. Ini berapa derajat sekarang? Di sini itu kalau nggak salah sekitar 27 atau 28 saya lupa. Oh, berarti kayak harus dipanasin ya dengan lampu ya. Kita harus panasin dengan lampu karena lampu ini nyala terus semua. Makanya di sini panas, nanti akan kalau ke daerah di sana di budidaya itu akan lebih dingin. Beda suasananya. Ini itu untuk munculin Munculin jamur yang kecil-kecilnya. yang nanti itu yang yang Berapa lama di sini Pak Haji? di sini kurang lebih sekitar 35 sampai 40 hari.
Udah gitu kelihatan ada. Nah, nanti kan kayak gini nih, yang ini udah siap nih. Ini kan masih baru-baru nih. Yang ini siap nih. Oh, ini mah udah disebut pakai sistem banget ini. Nah, ini disortir, dibawa ke ruang sana budidaya nih. Nah, ini udah full tuh. Ini lagi nyortir nih, Pak Aryo nih. Nyortir yang udah jadi. Yang bagus-bagusnya. Nanti kan kalau yang belum full, simpan dulu, nanti diambil lagi gitu kan. Ini. Masya Allah, luar biasa. Ini udah siap kirim ini. Nanti biasa. kita lihat jamurnya di growing, namanya di kumbung growing. Luar biasa guys. Lihat dari bambu guys. Ini semua dari bambu. Lu kemana aja sih semang pada diam, usaha nongkrong di mall? Astagfirullahaladzim. Hah? Lu kemana aja? Kemana aja? Udah beres kuliah, masih minta duit ke orang tua? Pakai motor minta duit ke orang tua? Apalagi udah nikah, masih tinggal dengan orang tua? Keterlaluan. Bukan sahabat saya lah, enggak. Gitu. Pak Haji ini udah berapa lama sebetulnya? Saya baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Berarti semua rasa jamur udah ini ya, udah kerasa. Rasanya, pahitnya, manisnya. Ya, udah sempet pernah ngedrop. Pernah. Bangkrut. Nanti kita cerita. Pernah. Nanti kita cerita di atas ya. Nanti kita cerita di atas. Kebetulan ini ada tamu juga dari BUMDes Sukabumi. Oke, Ya, kita cerita nanti. Sekarang lihat dulu proses dulu, nanti kita cerita sambil ngopi. Siap, kita nanti cerita di atas. Oke guys, nanti kita ketemu di atas. Ini udah selesai di sini Pak Haji? Sudah selesai di sini. Assalamualaikum, kita ketemu di atas. Halo guys, semuanya kita udah sampai di mana Pak Haji ini namanya? Jamur Pam Cipanas. Jamur Pam Cipanas. Pam Cipanas. Tadi kan kita ke kantor bawahnya tuh yang Pak Haji. Kalau yang di bawah itu disebutnya apa ya? Pabrik produksi log. Oh, pabrik produksi log. Nah di sini Budidaya. Ini sekitar 1 hektar kurang sedikit ya Pak Haji ya. Nah coba Pak Haji, saya pengen apa aja sih yang ada di sini? Maksudnya kenapa harus dipisah dari bawah ke sini atau memang di bawah? Kenapa nggak disatuin aja semuanya di sini Pak Haji? Ya. Jadi begini, yang namanya di dalam jamur itu kan suhu dan ketinggian juga perlu diperhitungkan. Kan. Nah kalau di sini kan ketinggiannya 1100, kemudian suhunya juga bisa stabil lah gitu kan. Karena jamur itu kan ada pepatah bagaikan jamur di musim hujan. Jadi harus dingin sebenarnya gitu. Kalau di bawah kan ada panas gitu kan. Makanya kita alihkan ke sini gitu kan. Iya. Nah di sini itu ada kurang lebih sekitar kalau ini kan coupling produktif ya. Iya.
Ya ini itu ada kurang lebih sekitar 70 kapling. Cuman Oh, yang gitu. baru dibangun untuk kumbung ini sekitar kurang lebih 30 kaplingan kumbungan dengan kapasitas kurang lebih sekitar Nah, 400.000. memang kalau ini itu disebutnya itu farmnya untuk menyemai apa istilahnya? Untuk membudidayakan. Membudidayakan. Ya. Memang ada batas DPL-nya Pak Haji dengan suhu. Batas DPA-nya itu karena gini nanti akan pengaruh terhadap hasil produksi. Kalau Minimalnya berapa DPL? 800 lah bagus. 800. ke atas Berarti gitu. kalau daerah Cianjur bisa rata-rata di 400, 500. Cianjur kota ada segitu? 400-an saya kemarin udah cek di Oh, gitu? 400 500. Ke Cianjur Selatan sedikit kayak Cempaka itu bisa. Oh bagus itu karena di sana kan sama dengan kita. Saya juga ada binaan Atau di sana. Cikalong Nah, Cikalong itu agak ini. Jadi hasilnya itu jamurnya nanti bukan terlalu tebal. panas. Mungkin karena ada bendungan juga jadi terlalu Iya, panas kali ya. Ya, jadi Terus jamurnya itu agak Sukanagara? bagus bisa. Oh bisa. Bisa, bisa. Oh, orang-orang Sukanagara, Cempaka harus berbangga hati wilayahnya udah bisa untuk budidaya jamur Pak Haji. Iya bisa. Nah terus Pak Haji apa suhu juga nentuin kan tadi Pak Haji bilang. Kelembaban gitu. Kalau di bawah 25 hasilnya bisa gimana sih? Bagus kalau di sini mah. Jadi kalau untuk ini kan konsepnya itu kalau jamur itu untuk pembuatan backlog itu harus di atas 25. Tapi budidaya itu di bawah 25. Nah ini Sampai 19, 16. Iya, bagus. Dia Tapi kalau terlalu dingin misalnya kayak di Jepang misalkan ada musim nggak bisa. makanya nggak bisa, makanya dari rekayasa bikinnya harus di dalam Berarti minimal suhu minimal suhu itu kalau bisa itu sekitar 18 18. 18 ke 25 Iya, ya. 18-25. Oh gitu. Terus Pak Haji, sekarang coba saya pengen lihat nih itu apa decision yang di Frasa TV. Oh, tahu ini apa aja di sini coba Pak Haji kenalin. Ya, jadi di sini itu coupling produktif, jamur tiram, di dalamnya budidaya, terus kemudian juga kita ada pembuatan media tanam dari limbah backlog kita olah. Terus kita juga nanam sayuran-sayuran hijau-hijauan. Lumayan nyengat ya baunya ini. Iya. Nah ini kan karena ini ya sebenarnya ini yang kering inilah yang akan kita buat tepung. Nah ini Pak, jadi ini yang kita tepung ini nilai jualnya lebih mahal. Iya. Ini hampir kalau Malaysia jual ke kita itu 205.000. Saya jual 175.000 per kilo ini udah jadi tepung. Luar biasa. Nah, ini. Terus kemudian Luar juga biasa. kita di sini Ini juga coba liatin sini Mas Anton Sembrono. ya. Ini apa jamur yang dikeringkan untuk bahan baku tepung ini. Oh, buat tepung. Buat tepung. Tepungnya itu digunakan untuk penyedap masakan. Terus oisto ada di sana. Oh. Kita bikin. Berarti pangsa pasarnya luar biasa ya Pak Haji. Kalau jamur ini di luar negeri sebenarnya bagus. Iya, Karena kebetulan iya, juga iya, kita iya, ada betul. permintaan juga dari Turki tapi kering. Betul, Cuman betul. masih nego harga nih. Turki murah maunya hanya kurang lebih sekitar 100.000. Setelah kita Kepada apapun. pemerintah Turki ya, kedutaan Turki di Indonesia jangan beli murah-murah dong. Ini kan Mahal-mahal kita dong. yang harus yang mahal-mahal tahu nggak? Ini mau nyampe ke sini aja aku udah 3 kilo. Iya. Bro. Bos MSI ya, ambasador jangan murah-murah. Tolong kasih tahu ke pengusaha Turki semuanya bahwa beli jamur harganya tidak boleh kalah dari harga lokal. Ya, betul. Nah, bukan apa-apa. Ini kan masalahnya bisnis ini jasa itu nggak ada harganya. Dan untuk kesehatan kalian, kalau jamurnya nggak sehat, keracunan semuanya. Bahaya Pak Haji. Makanya harganya harus bagus. Tolong diperhatiin nih untuk duta besar Turki dan pengusaha-pengusaha Turki juga. Kita bukannya nggak mau jual murah, tapi ada cost yang harus dibayar, oke? Betul. Sip. Terus apalagi Pak Haji? Ya ini kalau ini kan sayuran kita ini adalah uji coba untuk sayuran yang organik kan. Ini siapa ini? Saya petani di sini, Pak. Masya Allah. Saya petani di sini, Pak. Ini kayak Bang Ali Berebet, mirip. Bukan, saya petani di sini, Pak. Saya baru 2 bulan. Tadi di sini. saya perhatiin dari pinggir Pak Haji kirain boneka yang saya sering di Korea gitu yang suka kena matahari. Saya petani di sini, karyawannya Pak Haji. Saya baru Udah berapa puluh tahun di sini? Baru 2 bulan, Pak. Kok mukanya kok kayak udah 200 tahun? Iya, saya jamuran juga, Pak. Bukan saya, Pak. Ya, Gimana Pak? Kanesio. Pak Haji bagus di sini. Pak Haji alhamdulillah di sini sebagai seorang pengusaha, beliau itu sangat mumpuni Iya. bagi masyarakat di sini dan karyawan di Mau. sini. Bener. Alhamdulillah sekali. Dapat hadiah apa dari Pak Haji? Toran, Pak, 2, Pak. Turun. Kalau itu toren. motor bukan? Bukan itu motor dari ini, Pak, dari mertua, Pak.
Nanti dulu ya, Pak. Saya pencet dulu di sini gitu, Pak. Nah, biar jadi patung lagi. Nah, gimana Pak Haji? Nah, ini kita kan memanfaatkan lahan yang ada itu menanam sayuran-sayuran yang dibutuhkan saat ini. Oh, dari limbahnya mungkin, Ya, bukan? ini Tanahnya ya, tanahnya yang pakai udah. limbah, iya. Limbahnya kita olah. Kita juga membuat pembibitan karena memang kita ada proyek sekarang itu pembuatan makanan Korea, kimchi. Kimchi. Uh-uh. Itu saya favorit. Nah, ini Kimchi. kita nanam sekarang karena nanti ada kontrak dengan Memang ada spesifikasi nggak juga kan? Apanya? Yang penting sayurannya fresh. Ada. Oh, ada. Ya, Dia harus minta. beratnya tuh 5 kilo, kemudian juga lobaknya juga sama, cara tanamnya juga nanti di sana. Bukan, saya suka bingung Pak Haji ya. Saya pernah kerja di restoran Korea. Padahal kalau udah masuk dapur dipotong-potong. Potong-potong juga. Nggak mungkin harus 5 kilo. Kadang mereka juga Mungkin kurang jelas spesifikasi ini biar sebagai petaninya untung kan. Iya. Kalau 2 kilo 3 kilo sedikit, kalau 5 kilo gede untungnya. Saya kalau mereka udah pinter bikin aja di tempat dia ya. Kan di sana kan mahal biasanya. Nah, kalau udah tahu di sana mahal, jangan terlalu banyak bikin aturan ya Iya, Pak Haji. betul. Dasar. Kamsia bukan kamsia. Kalau Korea tuh. Angin hasil. Aneh hasil. Terus Pak Haji kemana lagi? Ya, kita ke itu pembuatan media tanam di sini. Boneka tadi di mana itu? Hah? Nggak ada, tadi mau di sini. Aduh, nanti muncul lagi dia bonekanya di depan tuh, nggak tahu jadi apa tuh. Ayo kam kameramen, Mas Anton Subrono. Nah ini apa Pak Haji? Saya penasaran dari tadi. Ini jamur tiramnya. Oh diseleksi ya, Ini lagi disortir ya. Tiram, di packing, Mm-mm. 45 kilo. Mm-mm. Nanti siang itu ada pembeli langsung datang ke sini. Saya nggak kuat sama baunya. Oh, iya. Mm-mm. Tapi Hampir mirip bau ikan maksudnya. Saya kan nggak suka ikan. jadi ini nanti kalau ingin bau hilang itu dikasih air panas direbus. Iya. Terus dikasih bumbu ya. Jadi kasih bumbu. Kasih dimasak bumbu lagi. terus dimasak makan ya. Makan lagi. Hilang semua dengan jamur-jamurnya Pak. Iya, jamur-jamurnya. Ini adalah ini kita terus ke sini dulu nih. Ini yang kita tanam untuk bahan baku kimchi itu kan. Kalau mau narik itu di sana nanti tuh ada view-nya bagus tuh. Oh ini sayuran kimchi itu. Kimchi itu. Ini jenisnya apa sih Pak Haji? Ini sawi putih sama lobak. Oh sawi putih sama Ini lobak. nanti paling sekitar sebulan lagi lah kalau si bos kesini ini udah tumbuh bagus. Bakal ada kimchinya nggak? Kimchinya belum, nanti Januari lah. Januari kimchinya. Karena ini panennya kan 3 bulan. Iya. Ini 3 bulan ini. Luar biasa. Ini memanfaatkan lahan yang ada juga dalam rangka ketahanan pangan juga. Karena Jadi Pak Haji, maaf, ini semua tenda ini itu untuk membesarkannya. jamur semua. Ya, Jadi nggak ada yang ini A, B, C, nggak ada sistem yang lain lagi kan? nggak ada. Hanya Ini pembesaran ada. terus sortir. Sortir. Oh iya. Langsung kita Ini? olah. Memang ada ukuran khusus. Ini ada ukurannya 100 meter, ada yang 68 meter. Hmm. Ya, dua aja itu 100 sama 68. Karena dulu kita kan jualnya paket untuk satu paket jual 60 juta gitu kan. Pas sekarang ini kan kita jual 100 jutaan, 100 juta lebih satu paket itu. Oh jadi, Tanah, berarti Pak Haji di sini juga kayak sistem korporasi juga ya? Iya. Kaplingan. Saya Kaplingan. dengar dari saudara Pak Yoga waktu itu saudara Iya. Yoga katanya jual kaplingan di Betul, sini. jual kaplingan kita. Nah dari 100 juta ngasilin berapa per berapa bulan? Ini per 6 bulan itu kalau dipresentasikan rata-rata 10 sampai 15% per 6 10? bulan. Jadi Sampai- setahun itu bisa sampai 20 sampai 30%. Pokoknya pembagiannya per berapa bulan? Per 6 bulan kita bagi hasilnya 60 15%, berarti 15 jutaan ya? Ya, kurang lebih segitu. Per 6 bulan. Per 6 bulan. Taruhlah 10% lah. Ya, 10% 10 jutaan. per 6 bulan. Ya masih ngalahin bunga deposito Pak Iya, Haji. iya betul. Untuk dapetin 10 juta, Itu harus 1 miliarnya 5 juta. 5 juta ya. Padahal si bos simpen di sini uangnya. Ini Pak Haji ini nggak budidaya pisang Pak Haji ini? Oh bukan ini. ini bukan karena ada ya kita ini kan karena kebetulan ini pisang bagus sih. Pisang Saya tahu yang ngerjain ini Pak Haji. Iya. Itu tuh orang itu. Yang Tuh, lagi itu. tuh, tuh, hey,
Kamu lagi apa, Hei? Ini boleh diinjak Pak Haji? Boleh itu Saya karyawannya Pak Haji. Kamu 2 bulan Pak. Kamu tadi sama saya kan udah dipencet di sana ini. Saya karyawan disuruh Pak Haji. buat Kamu nunggu petani apa ronda sih? Ya sambil Pak. Nah, Nggak ngerti. Pak Haji ini pecat aja Pak Haji lah udah. jangan. Saya punya anak istri Pak. Aduh Pak Haji kacau. Saya nggak mau punya karyawan kayak gini Pak Haji. Ampun. Pak Haji kita kemana Pak Haji? Yuk kita ke sana untuk lihat Ini pecat aja nih Pak Haji. Aduh. media Repotin. apa namanya penguraian limbah itu. Jadi limbah kita jadikan media tanam agar semua tidak ada limbah. Limbah backlog karena gini kan backlog yang sudah tidak produktif itu harus dikeluarkan dari ininya, dipisahkan antara plastiknya dengan limbahnya. Iya, limbah itu tanah yang tadi ya. Ya. Dengan sama serbuk gergaji. Ya, yang itu kan udah nggak produktif kayak gini nih. Kita jadikan media tanam. Nah ini sini yang kita jadikan. Kam. Aduh, ngeganggu nih. Sebentar. Nah ini adalah limbah backlog yang kita olah menjadikan media Wih. tanam. Wow. Enggak ini. Enggak maksudnya Nyot ya. nyoy. Iya. Kata orang Sunda mah nyod ini. Nyot. Memang masih limbah ini, bisa jadi uang ini. Ini kan jadi uang kan. Oh ya? Iya. Jadiin apa? Ini jadikan media tanam kita jual. Sekarang itu udah kalau Media tanam si bos- untuk kembang. untuk tanaman kayak sayuran, kembang, pohon-pohonan. Sekarang kan Berat- tanah susah. Satu karung Satu karung kita jual 8.000. Satu karung begitu tuh. Ini nih. yang 50 kilo. Enggak, yang 10 kilo cuma 10 kilo. Wow. Nah, ini ada pesanan sekarang dari Universitas Indonesia untuk program ketahanan pangan di Kota Depok. Itu 10 ton. Kita lagi cetak karungnya, khusus ada logo UI-nya. Nah, ini kita juga di depan Hotel Genoverusi ada itu tempat tanam, di situ kita juga nitip ininya. Terus kemarin dari Udah Rider Serat, berapa banyak? saya sudah habis kayaknya ke 20 tonan lebih. Ini sampah kita olah. Wow. Ini media ini bisa digunakan untuk sayuran, kemudian bunga bisa juga. Cuman di gitu aja masukin Iya. karung. Kita nggak ada dulu, proses loh. ada prosesnya. Oh, ada proses. Nah, jadi prosesnya itu Biasa. pertama kita ambil dari ruangan itu yang tadi itu backlog yang sudah tidak produktif, pisahin dulu plastiknya sama backlognya kayak gininya. Plastiknya kita jual jadi duit juga ke tukang plastik, bikin biji plastik mereka gitu kan. Nah, Luar kemudian biasa. ininya kita olah, kita tambah dengan pupuk kandang, tambah dengan sekam bakar, kemudian tambah dengan kapur. Bukan Pak Haji, Pak Haji teh dulu IPB atau Saya petani dulu. Enggak, saya kalau kuliah sih manajemen perusahaan. Cuman mungkin karena orang tua. tapi bener, saya punya teman insinyur tapi sarjana ekonomi. Ya. Gambarnya luar biasa. Oh gitu. Karena insinyur dia selain bisa gambar, dia bisa ngitung langsung. Iya. Jadi memang ini mah beda. Jadi pas RAB dengan gambar nyambung. nyambung ya. Manajemen petani nyambung. Iya, manajemen ya. Saya di manajemen kalau kuliah. Kalau basic awalnya itu dari listrik, STM, stekma dulu. Stekma listrik. Tapi orang tua di Petani orang tua. berarti darah ya. Iya. Dia kalau dipotong gini keluar langsung petani. Nah, kita bikin olahan ini, kemudian Baru dimasukin ke. dimasukin ke karung, kita kemas kaput kayak itu udah jadi. Kenapa Pak Haji nggak misalkan cari komunitas apa gitu? Ya kita kan belum. Maksudnya cari belum- komunitas suruh ngerjain ini aja. Di sini itu penduduk di sini itu jarang yang nganggur Pak. Jadi di sini itu semua Di Cianjur kan banyak. bisa kalau di memang Ciranjang. ada mau kita bisa berikan pendidikan dan pelatihan atau praktik Langsung di aja sini. di sini dia Iya. jualan segala Pak Haji. Jualan bisa. Ya kalau ada silahkan kita. Iya, jadi dia sangat terbantu sekali dengan Dia mereka sebenarnya gitu. bikin komunitas tim limbah. Ya bisa gitu. Jadi limbah apa aja dia pergi kemana nih? Nah itu harus ada sebenarnya didorong Oke, itu iya. anak-anak itu
dia membuat limbah tapi bermanfaat, ada penghasilan buat mereka. Betul. Gitu. Ini kan sangat mudah sekali Pak Iya, Haji. sangat mudah sekali. Hanya didiemin, cuma sebulan nggak jadi. bisa Jadi dipakai. jadi dia ngejamur, misalkan ada yang gini, dia langsung ngontrak di sebelahnya. Gitu. Bisa itu. Luar biasa. Karena sekarang itu tanah sudah susah, Pak. Tanah untuk bikin media tanam di pot-pot itu sudah susah. Mereka harus nyari dulu, kalau ini udah ada satu ini tapi tanah langsung bisa ditanamin. Gitu. Nah sekarang Pak Haji di sana sendiri tanahnya ada yang ngirim atau dari sini ada? Mana tanah? Enggak, yang apa yang di pot yang tadi itu di bag itu Nah, tanahnya? bukan tanah itu. Yang serbuk gergaji ya? Serbuk gergaji itu ada yang kirim. Orang Dari- tanah kalau yang di sini ada ada. jadi tanah karena nanti setelah itu langsung jadi tanah jadi kayak gini. Oh ya? Iya, kalau udah beres budidaya itu jadi kayak gini ini. Jadi yang di situ yang di ini itu sebenarnya bukan tanah. Bukan. Dari yang serbuk gergaji itu tuh kayak gini tuh. Ya. Serbuk Ini. gergaji dapat dari mana Pak Haji? Dari Cianjur Selatan kita ngambil. Gesekan. Gesekan. Dikirim. Sampah juga Per kan. truk berapa itu? Per truk itu 300 kurang lebih sekitar 2,5 juta kita ngambil. Satu truk, satu truk. double. Satu double aja. Double. Berarti sekitar 8 tonan ya datang. Enggak sih, Enam. kalau kan Eh. gampang. 4 tonan. 4 tonan ya? Kan 4 tonan, gampang kan gitu mah. Untuk berapa banyak? Itu kalau kita produksi 3 Tapi udah terima karung kan? ya udah Nggak dikali. mau jadi datang karungan gitu. Ya, kalau kita produksi 3.000 itu cuma 2 hari habis. Sehari setengah. Kita kan kalau lagi periksa 3.000 itu Satu double. satu double itu. Sehari setengah udah habis. Jadi banyak sebenarnya limbah yang diambil dari selatan kita olah jadi media tanam jamur, kemudian kita olah lagi jadi media tanam. Ini kita larikan ke kota untuk urban farming. Program urban Luar farming biasa. gitu. Urban farming yang apa? Itu apa sih? Yang nanam sayuran. Kayak nanam disebutnya sayuran. Jadi urban. mereka petik langsung. Ini kan kebetulan adik saya yang Tanal suka- pot. ya, yang tanaman kayak- di pot ya. Ya tanal pot. Ya, tanaman di pot. Itu sebutnya urban farming Urban sekarang. farming di Sorry, kota. saya nggak tahu jadi harus banyak nanya. Kalau Iya. belajar itu otaknya dikosongin dulu biar nggak banjir. Ya, terus jangan sok tahu, aku nanya aja terus kayak anak kecil. Berarti ini mah tinggal diolah begini aja langsung jual. Langsung jual. Diolah begini jual, sebulan dijual, sebulan dijual. Terus Ini kita Pak- udah habis sekitar 8 ton ke sini tuh kemarin. Ini ke sana kurang lebih sekitar Setelah ini, 15 ton lagi. ini sekarang kita kemana lagi Pak Haji? Kalau untuk sampai sini proses sudah nggak ada lagi. Gitu. Nah Pak Haji saya mau tanya, apakah harus jamur saja? Sebenarnya di dalam dunia pertanian itu banyak komoditas yang bisa kita kembangkan. Dari mulai tadi pertanian palawija, pertanian hortikultura, karena jamur ini masuk ke hortikultura. Kemudian juga ke pertanian-pertanian lain yang memang pertama adalah harus jelas marketnya dulu. Artinya ketika market jelas, maka petani akan semangat gitu kan. Kan di pertanian itu kebanyakan harganya itu fluktuatif begitu kan. Nah di jamur, saya khusus di jamur ini kan harganya tidak pernah, makanya orang bilang jamur jarang murah gitu kan. Nah, ya. Karena dia murahnya itu pada saat jamur, tentu udah ketahuan dari dulu juga. Lebaran, tahun baru, paling ada acara, kecuali ada musibah di Jakarta, itu semua juga gitu. Itu. Nah yang kedua juga kita bisa kembangkan, yang sekarang mungkin saya itu adalah dengan yang tanaman sawi putih sama lobak ini. Ini adalah suatu program di mana kebutuhan si Korea itu adalah 150 ton per hari kan. Di sana. Di sini di Cianjur. Kita di Cianjur loh nanti pabriknya. Di Ciranjang ini Oh dia bikin bikin pabrik di sini. untuk cleaning pasti. ya Aku tahu. untuk cleaning sama Cleaning aja sama diawetin sedikit. diawetin, kirim ke sana. Iya tahu. Saya pernah kerja di situ. Oh gitu ya. Iya untuk atlet-atlet Pak Haji. Oh. Jadi iya. kentang dikupasin, direndam di air Nah, untuk gitu airnya apa? dibuang kan itu. Airnya dibuang. Nah itu di sini seperti itu yang akan kita lakukan. Ini kebutuhan 150 ton. Nah ini sebenarnya kalau mau, makanya saya mengajak Pak Haji kenapa nggak kita bikin pabriknya aja? kebetulan akses marketnya teman yang sudah punya di sana gitu kan. Akses Tapi yang market. pabriknya yang punya ini kan pabriknya sewa orang yang- kita. orang kita disewa di apa namanya Ciranjang yang bekas Ciki apa Ironman apa itu. Nah di situ. Nah itu orang Koreanya nanti datang sekitar pertengahan bulan ini sampai sini nanti ke sini. Ini kan uji coba nanam di sini di ketinggian 100 Etalase ya. 300. Ya. Bikin etalase ya. Nanti kalau bagus saya dikasih kuota 1 ton sehari. Untuk menanam 1 ton sehari itu kurang lebih 8 hektar kan. Ini bisa digarap nih 1 8 hektar itu luas. Ya makanya kalau banyak nanti
ini bagaimana teknologi bisa masuk di sana, kemudian juga kaum milenial bisa masuk di sana, dia tinggal ini Bisa. kan itu. Nah itu yang coba kita konsep Bisa, nanti. bisa, Maka saya sangat bisa. sempat di Facebook ngomong kaum yang sudah mendapatkan petani milenial, ayo merapat ke saya. Ini sebenarnya program yang akan saya kembangkan kepada mereka. Bisa nanti kita coba pikirin. Cuman pasti ada masalah di tanahnya. Ya, nah tanahnya nanti kita cari yang 8 lokasi- hektar 1 ton. Ini kan Ya. 150 ton. 150 ton. Saya hanya 1 ton itu. Nggak Saya, bisa 1 ton. saya aja baru punya 28 hektar. Ya, nah, pakai, oke Oh. nanti pakai. Ya gitu. Nah gitu Pak Haji. Terus Siap. ada pesan-pesan nggak buat anak muda di seluruh Indonesia? Jadi begini, untuk anak muda mungkin jangan pernah putus asa. Supaya menarik menjadi Ya, petani. Jadi jangan pernah putus asa. Kita ini pertanian ini khususnya di Cianjur itu hampir 80% ya. Dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi banyak potensi-potensi di pertanian yang bisa digarap oleh anak muda. Dari mulai kita pengadaan bahan baku, bertaninya, pemasarannya, permodalannya, termasuk juga IT yang bisa masuk. Kita sebenarnya udah pakai IT di sini, cuman udah habis. Jadi udah dikontrol pakai gadget juga. Ketika dia suhunya turun, dia untuk bisa operasikan temperatur. dari sana. Temperatur. Ya, jadi nanti kita tinggal gabungan dengan CCTV. Jadi pemilik kapling biar dimanapun dia bisa kontrol sendiri sebenarnya gitu. Itu sudah kita wacanakan. Cuman keburu pandemi anggarannya keburu ketarik yang lain-lain. Bisa, Pak Haji. Gitu, ya. Terus apalagi Pak Haji? Yang kedua mungkin sekarang itu anak muda jangan mau untuk bekerja gitu kan. Kalau bekerja itu ada ditunjuk orang, haruslah berwirausaha. Coba wirausaha itu belajar ke pertanian karena menghadapi resesi ini komoditas pertanian itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ada kata-kata tanpa petani kita bukan apa-apa. Betul. Beras dari petani, Setuju. sayuran dari petani. Setuju. Ayo kita bangunlah Setuju. pertanian di Cianjur ini. Setuju. Potensi alam begitu banyak. Setuju. Kemudian juga SDM tinggal kita hire. Banyak anak-anak yang baru pulang dari Jepang dari mana malah jadi supir Grab sekarang. Padahal bukan itu tujuannya dari Jepang itu supaya dia bisa bertani di sini dengan membuat teknologi dari Jepang seperti itu. Itu masalah kita bersama Pak Ya. Haji. Oke guys, saya mau nutup closing ya. Teman-teman semua di Indonesia, menjadi pengusaha itu memang tidak mudah. Semuanya perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketekunan, dan yang paling penting itu adalah ketekunan dan unggul. Kalau kita hanya tekun tapi tidak unggul dengan yang lain, percuma. Nah, teman-teman, untuk menjadi petani, semuanya berproses. Nah, kalau kita mau, kata Pak Haji tadi bilang, anak muda lebih baik berusaha. Betul. Cuman coba nempel sama yang senior dulu. Ya, belajar dulu, jangan ujug-ujug. Belajar setahun, 2 tahun, nggak apa-apa. Kamu kalau kuliah 4 tahun nggak dapat apa-apa, cuma dapat ilmu. Kalau kuliah di sini, biarpun tanpa digaji atau digaji seala kadarnya, kamu dapat ilmu dan punya masa depan. Semua masa depan masih perawan, guys. Semua bisa diraih dengan tekad yang kuat. Nah, kalau misalkan perlu informasi yang lebih detail soal pertanian jamur, tinggal datang ke mana Pak Haji? Ke Jamur Pam Cipanas, Di jalan, ya di Kampung Sarongge, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. nomor teleponnya Pak Haji. 0819 1277 9889. Instagramnya ada nggak? Ada Jamur Assalam. Assalam. Jamur Assalam ada gitu. Nah, Di Telegram juga ada Jamur Pam Cipanas. Oke. Bisa lihat di situ semuanya. semuanya. tentang jamur. Oke guys, jadi saya rasa cukup. Nanti kalau mau nanya detail lagi, tinggal datang aja ke sini. Atau lu boleh kontak kita, saya bisa antar. Sebelumnya mohon maaf dan jangan lupa subscribe. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Tapi niat kami di sini memberikan informasi yang terbaik dan memajukan kota ini. Khususnya kota Cianjur, umumnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Furqon. Nandang Rahman. Sampai ketemu lagi di Frasa Channel selanjutnya. Wassalam. Nengnya, aduh, Apa? capek. Iya, kerja. Aduh, tinggali Nengnya. Tapi tos ngangkatan dia capek.
Lapar yang mam nya aduh. Hah. Nya, iya kan abi teh bade tos damel 2 bulan di dieu teh nya. Abi teh hoyong aya keperyogian. Ya, kumaha naon? Nya eta abi palai nambut kartos. Abi palai moser motor kanggo DP. Abi palai motor ninja kumaha tah? Biasa henteu. Henteu. Nah, teh bisa. Pala abi tos damel tinggal abi tos ngangkutan ieu bata batu-batu sabeh kemang-kemang tos dibersihan. Abi ngukun artos. Nambut artos. Pasihan. Mau pasihan Noncing. kunaon? Resiko bulan kamari mana? Kalagi resiko bulan kamari kamana Riwang. Emang miangis kawin jeung urang gitu kan. Encan lah atuh nyebut resiko parah. Bahaya tuh nu aya nu sabrawe nu aya duit lah di dinya 2000. Apa? Bener? Bener. Ya tinggali si Mia kuat gitu. Anton sembrono, liatin. Itu lihat si Mia nggak mau ngasih duit, gua mau beli motor, gua mau minjam. Duit nggak dikasih. Dasar si Mia, karangnya liatin karangnya tuh. Kita coba ada karangnya tuh lihat nih. Karangnya. Itu karangnya itu buatan dari macing. Dari jamur tiram. Enggak sah. Tuh dibere mah. Tek balik Tek minta kasih emak. Aing mah bener. Mah mere. Mah kaduhung. Bener. Tong kaseri. Assalamualaikum. Salam. Balik aing mah. Tungguan tinggal balik deui ka dieu. Dadah Mia.